Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada Sobat SB semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada ya. Ya, akhirnya setelah sekian lama kita nggak ketemu ya, mungkin sekitar 10 bulan mungkin ya. Hari ini kita ketemu lagi di sharing beasiswa season 38 dulu. Saya mau cek sound dulu nih. Hari ini, pagi ini, Sobat SB sarapan apa nih? Mungkin bisa ditulis di kolom chat, di Zoom atau di YouTube. Oh, ada yang bubur ayam. Belum makan, ya ampun. Oke, kayaknya yang belum makan sangat antusias ya, mau sarapan informasi kayaknya. Oh, ada yang lele bakar, pagi-pagi udah lele bakar. Bakwan jagung, oke. Ketoprak nasi kuning. Lembur, oh sarapannya lembur. Sama berarti. Oke, kayaknya ada yang emang sengaja belum sarapan supaya sambil makan sambil dengerin sharing dari ya MC-nya masih di kantor. Dari pembicara kita, narasumber kita hari ini. Jadi pada awal tahun ini tuh banyak sekali program beasiswa yang ditawarkan ya, baik oleh pemerintah dalam negeri ataupun luar negeri, atau mungkin juga banyak juga dari organisasi swasta. Nah, salah satu beasiswa yang cukup banyak diminati sama pemburu beasiswa itu LPDP, ya dengan segala benefitnya. Mungkin teman-teman udah baca-baca sendiri gitu kan ya. Nah, kali ini kita bakalan sharing tentang gimana sih menulis essay yang ciamik ya, yang ciamik buat pendaftaran LPDP. Nah, LPDP sekarang sudah dibuka yang tahap 1, dan nanti juga akan ada untuk LPDP yang tahap 2 nanti di sekitar bulan Juni kalau nggak salah ya. Nah, kali ini kita punya 2 narasumber yang sudah menjadi awardee LPDP. Mungkin kita sapa dulu ya. Di sini ada Mbak Anita dan Mas Reza. Halo Mbak Anita, Mas Reza. Halo Bisa pagi. say hi. Halo teman-teman SB. Hai. Halo. Oke, ini lagi pada di mana nih? Kalau Mas Reza ada di mana, Mas Reza? Baru pulang kampung ke Semarang. Oh, lagi di Semarang. Kalau Mbak Anita berarti lagi di UK ya, tepatnya di Leeds ya. Leeds. Ya, oke. Di situ jam berapa, Mbak? Jam berapa nih? Jam 2. Setengah 3. Wah. Setengah 3 pagi. Oke, jam setengah 3 pagi. Wow, kayak mau sahur ya, Mbak ya? Bisa nih sekalian. Oh iya. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita bakalan sharing terkait LPDP khususnya untuk essay. Karena kenapa? Karena essay itu katanya nih, nanti mungkin Mas Reza sama Mbak Anita bisa menjelaskan ya. Katanya tuh bagian yang cukup berpengaruh terhadap penerimaan LPDP ini gitu ya. Nah, untuk sesinya nanti saya jelaskan dulu, nanti ada Mas Reza dan Mbak Anita akan memaparkan atau sharing-sharing gimana sih terkait essay yang dibuat gitu, kayak tips-tipsnya gitu deh ya. Terus nanti silakan buat teman-teman bisa langsung tanya di kolom chat buat Sobat SB, silakan untuk tanya di kolom chat, dan setelah itu bisa juga untuk raise hand, nanti bisa tanya langsung nih, mumpung ada Mas Reza sama Mbak Anita. Jadi sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Ini kebetulan share screen-nya punya saya lupa, belum di ini. Kita wait ya, sebentar. Ada kendala. Oke. Yang pertama yang akan menjelaskan atau sharing nih terkait essay ini ada Mas Reza ya. Saya bacakan saja CV-nya. Di sini Mas Reza itu dulunya lulusan
STIS, masih STIS ya Mas ya namanya ya. Karena diganti jadi Polstat Statistik tuh di angkatan saya. Oh ya, saya lupa belum kenalan nih saking excitednya. Saya Etik Cahyani, di sini saya sekarang bekerja di Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dan saya itu lulusan dari Politeknik Statistika STIS angkatan 56. Jadi pertama ganti Polstat STIS tuh di angkatan saya gitu. Oke, untuk Mas Reza itu lulusan STIS angkatan 55, jurusan Statistik Sosial dan Kependudukan. Nah, riwayat pekerjaannya itu pertama penempatan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya. Pertama masuk sesuai sama jurusannya ya, masuk ke sosial, seksi statistik sosial. Kemudian pindah nih di 2000, kayaknya sebentar aja nih di sosial, pindah ke produksi dari 2018 sampai 2019, kemudian pindah lagi 2019 ke IPDS. Nah, habis itu pindah lagi ke bagian Nerwilis di 2020. Kayaknya emang orang ini suka belajar ya. Jadi pindah-pindah seksi gitu. Nah, kemudian habis itu tahun 2020 sampai sekarang ya, di tim tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi atau TPTGR Biro Keuangan. Nah, ini agak mungkin menurut saya sangat menarik karena dari teknis kemudian pindah ke administrasi. Mungkin nanti Mas Reza bisa sharing-sharing gimana sih cara menyesuaikannya atau nanti gimana naruh di IC-nya terkait pindah dari teknis ke administrasi itu ya. Oke, mungkin udah nggak pada sabar lagi ya. Silakan untuk Mas Reza sharingnya bisa dimulai. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Etik atas waktunya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Reza. Saat ini saya kerja di tim TGR Biro Keuangan. Saya akan coba langsung sharing. Saya share screen ya, Mbak Etik ya. Oke, siap. Sudah kelihatan? Ada hitam-hitamnya nggak, Mbak? Aman. Cuma kayaknya ada hitam-hitamnya. Bentar, saya hilangin hitam-hitam. Udah clean? Aman. Oke. Jadi teman-teman semua, aku mau share tentang tips seleksi LPDP. Mungkin nggak cuma esainya aja ya. Jadi biar teman-teman yang masih buta tentang LPDP seenggaknya dapat insight lah dari materi hari ini. Jadi secara general aku mau jelasin bentar tentang beasiswanya dulu. Jadi LPDP itu banyak macam beasiswanya. Tapi di sini fokus kita adalah di yang targeted, karena kita sebagai PNS atau teman-teman yang di daerah timur bisa juga daftar yang afirmasi. Jadi karena ada beasiswa daerah afirmasi, jadi bisa juga daftarnya pilihannya afirmasi atau targeted. Jadi dari dua itu, kita bisa mulai daftar dari 25 Januari kemarin udah buka, terus pendaftaran nanti ditutup tanggal 25 Februari. Saran dari saya, siapin yang harus disiapin sekarang, dicicil sedikit demi sedikit, jangan sampai nanti pas di deadline-nya baru kita mau upload. Karena biasanya servernya itu down di H-1 sama hari H gitu. Jadi kalau bisa udah disiapin semua, karena nanti SI pun tuh nggak upload Word gitu. Jadi kita langsung ketik di halaman webnya, kalau bisa H-3 lah, H-3, H-2 maksimal kita udah masukin semua dokumen, udah masukin semua tulisan, jadi kita nggak terkendala server lagi. Jadi kalau yang untuk tahap 2-nya masih lama, jadi kalau yang mau daftar tahap 2 juga bisa mulai siap-siap dari sekarang, karena persiapannya panjang. Saya sendiri persiapan 1 tahun, jadi Desember tahun lalu persiapan, Januari tahun ini baru mulai kuliah. Nah, ini alur seleksinya. Secara garis besar sih ada 3 tes ya, seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, sama substansi. Administrasi ini surat-surat, bikin esai, ngisi form, segala macam. Kalau tes bakat skolastik ini lebih kayak tes SKD atau TPA. Kalau yang kemarin sudah pernah ikut TPA atau yang sudah pernah jadi CPNS kan pasti udah ikut tes kayak gitu ya. Jadi ada kayak matematikanya, penalaran gitu. Terus ada kayak studi kasus. Misalkan ada di kantor ada kasus seperti ini, apa yang harus kamu lakukan, itu ada scoringnya. Nah, plus minusnya, kalau kita sudah punya LOA, sudah diterima di universitas, kita bisa skip nih tes bakat skolastik ini. Tapi kalau misalkan kita belum punya, kita
tetap harus ikut tes bakat skolastik. Jadi kalau saya sendiri memilih untuk daftar LPDP dulu. Jadi saya tes bakat skolastik dulu, baru nanti terakhir nyari kampus gitu. Nanti habis itu tes substansi, ini wawancara, namanya tes substansi. Nah, langsung aja kita masuk ke esainya nih. Jadi tips dari saya sih yang pertama, pahami rules-nya. Karena tiap tahun itu tema esai itu beda-beda. Kebetulan tahun ini temanya sama kayak tahun lalu. Jadi komitmen kembali ke Indonesia sama kontribusi kita. Jadi fokuskan ke tema itu, terus kalau misalkan di situ ditulis 1.500 sampai 2.000 kata, pahami, jangan lebihkan, jangan kurangkan. Karena sayang kalau misalkan nggak lulusnya karena masalah yang terlalu teknis kayak gitu. Sedangkan kita bisa kurangi kata-katanya supaya sesuai dengan apa yang disyaratkan. Terus nanti ada beberapa nih buat outline segala macam. Nah, ini nanti akan saya jelasin di slide selanjutnya. Jadi pertama kita bikin outline biar nanti kita nggak gerudak-geruduk habis bahas ini terus loncat kemana, balik lagi ke pembahasan sebelumnya. Jadi kita bikin outline yang jelas dari awal sampai akhir kita menulis apa. Terus pastikan ada ikatan antar paragrafnya. Jadi jangan sampai nanti antar paragraf tuh nggak ada bridging yang jelas. Jadi ngambang gitu antar paragraf gitu. Jadi bikin aja esai itu ngalir. Jadi kayak float, kayak cerita gitu. Cerita yang utuh dari awal sampai akhir. Dari perkenalan diri sampai dengan solusi yang kita tawarkan untuk negeri gitu. Terus saran dari saya sih di awal-awal kalimat kamu kasih kayak apa ya, attention grabbing statement. Jadi kayak kamu bikin sesuatu yang interest di awal. Jadi ketika nanti yang menyeleksi ini membaca, itu udah interest dulu nih dari awal. Oh, oke juga nih esainya, aku akan lebih baca lagi deh. Jadi dengan orang interest pasti lebih paham dari esaimu, nanti diwawancara juga akan lebih mudah diskusinya gitu. Terus kalau bisa, enggak kalau bisa sih, ini memang yang saya sarankan adalah kasih contoh konkret dari pengalaman pribadi. Jadi jangan cuma kamu nyebut nanti misalkan, saya adalah orang yang kreatif, saya inovatif, saya rajin. Jangan hanya listing atau sebutkan, tapi jelaskan kalau kamu untuk kreatif, apa itu kreatifnya? Kamu pernah buat apa di kantormu? Misalkan saya pernah ikut lomba untuk apa namanya, lomba misalkan bikin film, bahkan yang nggak terkait terhadap pekerjaan pun nggak apa-apa. Yang penting menunjukkan bahwa apa yang kamu kasih statement di situ, itu ada contoh konkretnya gitu. Dan yang terakhir untuk bikin esai ini, jangan lupa untuk minta review orang lain. Kalau saya sendiri kemarin direview oleh 3 orang. Yang pertama itu istri saya sendiri kebetulan, karena istri saya juga kerja di BPS, sama-sama daftar beasiswa, teman dia dapat beasiswa yang berbeda. Karena dia yang paling ngerti saya secara pribadi dan pekerjaan saya, dia mereview secara internalnya dulu, orang yang paham, terus dia mereview. Terus saya juga ikut mentoring SB juga tahun lalu. Kebetulan mentornya adalah Kak Usep. Makasih Kak Usep. Di situ saya dia mementori saya, dia masih orang BPS, tapi kan dia tidak mengerti saya secara keseluruhan, kerjaan saya juga segmented, jadi dia nggak ngerti. Dan yang terakhir saya ikut mentoring di luar. Saya ingin coba kalau orang awam baca esai saya itu kayak gimana sih, apakah esai saya ini sudah cukup baik untuk dibaca sama orang awam. Karena nanti orang LPDP kan juga nggak tahu BPS itu kerjanya apa, STIS itu seperti apa gitu. Jadi apakah saya sudah bisa jelasin yang bagus di esai saya gitu. Nah, yang penting itu yang pertama adalah kenali dirimu. Jadi kamu harus tahu kelebihan kekuranganmu apa, prestasi yang udah pernah kamu raih, terus apa potensimu yang kira-kira kamu bisa masukin nanti di esai. Gunanya dari potensi dirimu ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Kamu harus peka sama masalah di sekitarmu, kamu tahu apa yang ingin kamu kerjakan, apa yang ingin kamu buat negeri. Nanti ketika kamu udah bisa nemu isu itu, kamu juga bisa nge-elaborate lagi penyelesaiannya seperti apa gitu. Nah, nanti ketika kita bikin esai ada outline-nya yang tadi udah saya jelasin. Jadi kalau outline sendiri sebenarnya ada beberapa versi ya. Cuma kemarin saya sempat belajar di ikut-ikut webinar, ada 2 versi ini. Yang pertama adalah versi 1, itu kita ngomongin pas dulu, pas kita ngomongin latar belakang pendidikan kita, pencapaian kita di masa lalu, terus sekarang presentnya kita ngomongin kerjaan kita apa, kita punya masalah apa, lalu di future-nya kita pingin penyelesaian masalahnya kayak gimana. Nah, kalau versi 2 ini agak lebih konkret, jadi dari deskripsi diri, terus habis itu kita ngomongin masalah di Indonesia, kita memberikan solusi, kita habis itu kita hubungkan nanti sama ilmu yang ingin kita pelajari, sama peran kita buat mewujudin impi tersebut. Nanti saya jelasin satu-satu. Dimulai dari deskripsi diri. Jadi di deskripsi diri ini kamu bisa jelasin tentang latar belakang kamu dulu. Kamu latar belakang pendidikan bisa. Kalau aku mulainya dari latar belakang keluarga, karena attention grabbing-nya aku di situ. Jadi aku waktu itu bilang saya adalah
orang yang lahir 100% dari APBN gitu. Dari lahir kebetulan orang tua saya itu PNS, saya SD SMP gratis, SMA gratis, terus habis itu kebetulan kuliah saya dibiayai lagi, habis itu kerja saya dibiayai lagi oleh APBN. Nah, itu kan APBN udah memberi banyak ke saya, terus saatnya saya memberikan pengabdian saya untuk negeri. Nah, kayak gitu. Itu bisa jadi sebuah latar belakang. Habis itu kamu bisa jelasin tentang pengalaman pendidikan kamu, di STIS kamu belajar apa, belajar kaitan pelajaran itu ke pekerjaan nanti gimana, kamu bisa jelasin. Yang kedua, tentang pengalaman profesional. Jadi pekerjaanmu misalkan dulu saya pernah di sosial, produksi, aku ngomongin tentang PDRB, bikin PDRB segala macam, terus habis itu pindahlah ke tempat yang sekarang, dibuat aja ceritanya ngalir. Setelah itu di tempat sekarang kamu mau kontribusinya apa gitu, pengabdianmu apa gitu. Nah, terus kamu cari nih masalah yang ada di menurutmu urgent di Indonesia dan kamu memberikan solusi. Kalau kebetulan waktu itu kan saya daftar tahun lalu ya, itu masih zaman COVID. Saya angkat tuh isu COVID. Ketika COVID, pemerintah lagi ingin pemulihan ekonomi nasional, butuh pendapatan negara yang gede. Kebetulan saya di tim TGR, itu ngomongin tentang pendapatan negara. Jadi klop nih sama pemulihan ekonomi. Jadi pendapatan negara itu nanti berguna untuk pemulihan ekonomi. TGR kan besar-besar ya, ada yang ratusan juta, ada yang miliaran. Uang itu pasti punya kepentingan yang baik jika digunakan untuk kepentingan publik gitu. Nah, dari situ nanti kamu bisalah tuh elaborate lagi dari isunya itu. Jadi dari isu itu gimana nyelesainya? Kamu bikinlah rencana tesismu gitu. Nanti di situ apa yang akan kamu lakukan dari masalah urgent itu. Tapi kamu punya nih masalah apa ya istilahnya? Dari masalah urgent itu kan kita pengen nyelesain. Problemnya apa nih? Kebetulan di tempatku waktu itu adalah, ini pengalaman pribadi aja ya. Jadi bisa ditiru nanti kalau misalkan relate. Waktu itu jadi aku kerja di biro keuangan, tapi yang kerja di tim TGR itu yang ngerti akuntansi, yang ngerti keuangan itu cuma 1-2 orang. Sedangkan yang lainnya itu dari bidang-bidang yang berbeda, statistik lah, komputasi, atau mungkin hanya lulusan SMA, sehingga ada gap. Pekerjaan itu dikerjakan oleh orang yang bukan ahli di bidangnya, sehingga pekerjaannya itu tidak optimal. Nanti pemulihan piutang negara tadi, pendapatan negara juga nggak optimal. Nah, itu yang ingin ku selesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Dengan cara peningkatan kompetensi pendidikan, karena kita sebagai PNS kan nggak bisa ya minta pegawai ketika kita butuh gitu. Karena sebagai institusi seperti itu, solusinya adalah dengan menyekolahkan pegawainya, yaitu waktu itu saya nyebut di situ ada gap kemampuan diri dari saya karena saya dulunya jurusan statistik. Nah, ini nih untuk orang-orang yang nanti daftarnya non-linear mungkin bisa dihubungkan sama pekerjaan saat ini. Jadi dari dulunya belajar statistik, apa nih yang sekarang kamu nggak punya nih ilmunya? Kayak sekarang aku bikin laporan keuangan, tapi aku nggak punya ilmu akuntansi. Aku mau bikin kebijakan keuangan, tapi aku nggak ngerti teori-teori manajemen keuangan. Terus mau bikin riset tentang keuangan, tapi aku nggak bisa karena nggak ngerti dasar-dasarnya keuangan seperti apa. Nah, dari situ gap itu yang harus diisi dengan cara kuliah gitu. Nanti terus habis itu barulah kamu nyari arahkan ke universitas tujuanmu, apa yang mereka tawarkan gitu. Nah, di pemilihan universitas ini saran dari saya jangan menyebut ranking universitas atau bilang misalkan UGM adalah universitas yang baik. Baik itu bagaimana? Kamu harus jelaskan secara konkret. Kalau saran dari saya, dari bab ini, kamu bisa nyari tuh mata kuliah apa aja. Kamu research yang baik di kampus tujuanmu. Kalau misalkan waktu itu aku pinginnya UI dan UGM. Jadi kamu cari, kalau di UI, kamu searching aja, di googling juga ada, katalog program studi UI, itu bisa di-download. Jadi di situ ada tuh, ini, silabus kurikulumnya UI itu apa aja. Apakah ini relate sama apa yang ingin kamu pelajari gitu untuk menyelesaikan masalah di kantormu tadi gitu. Kamu research. Nah, di sini ada deskripsi mata kuliahnya nih. Jadi kamu tinggal baca-baca semua mata kuliahnya apakah itu relate sama tujuanmu. Kalau di UGM itu ada kayak websitenya, buka di websitenya terus nanti tinggal diklik aja mata kuliahnya, nanti ada deskripsinya. Nah, dari situ nanti kamu tinggal apa ya, bikin ringkasan aja kayak gini. Jadi bikin ringkasan mata kuliahnya apa aja, terus kamu tandai mata kuliah yang kamu anggap penting gitu. Jadi nanti misalnya kayak aku nih ada di sini aku kasih kuning-kuning 3. Nah, 2 atau 3 mata kuliah itu kamu masukin tuh di esai.
mata kuliah ini penting, hubungannya sama rencana tesis saya apa, hubungannya sama pekerjaan saya nanti apa gitu. Jadi dari semua mata kuliah nggak usah disebutin semua, sebutin aja 2 atau 3 gitu tentang mata kuliahnya. Terus kamu juga bisa supporting itu pakai apa kelebihan kampus itu. Misalkan dia hanya satu-satunya yang mempelajari prodi tertentu gitu kan, ada juga yang kampus-kampus kayak gitu misalkan di luar negeri. Kalau misalkan saya kasih contoh UI sama UGM kemarin, mereka ini punya akreditasi namanya AACSB di sini sama Association of MBA. Nah, kampus 2 ini FEB UI dan UGM ini punya akreditasi ACSB di mana hanya 6% di dunia kampus yang punya akreditasi ini. Jadi kita punya best option to get experience tuh di universitas ini loh gitu. Dan kalau di UI itu ada juga Association of MBA. Jadi kamu bisa istilahnya apa ya? UI itu punya 2 akreditasi terbaik dunia ini sehingga dia punya gelar double crown. Nah, itu juga jadi supporting ketika aku waktu itu bikin esai gitu. Nah, ranking universitas juga sebenarnya bisa sih. Cuma saranku cuma jadikan supporting aja, jangan jadikan dia alasan utama ketika kamu milih universitas. Jadi terakhir-terakhir tetap aku masukin sih. Jadi ranking universitasnya ada dia ranking terbaik, nilai universitas itu gimana? Kamu bisa cek di QS World Ranking. Ini untuk sedunia. Kalau misalkan di Indonesia tuh bisa pakai Sinta gitu. Terus terakhir ketika kamu udah ngomongin tujuan kampusmu, apa aja yang ingin kamu ambil ilmunya dari situ, jelasinlah kontribusimu setelah lulus nanti secara jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini juga jangan hanya di list, jangan hanya sebutkan, tapi jelaskan secara konkret nih. Jadi kamu bisa jelaskan secara pendeknya, mungkin kamu mau aplikasiin tesisnya, atau jangka menengahnya kamu mau gimana, nanti jangka panjangnya mau seperti apa. Tapi pesan saya di sini, jangan terlalu muluk-muluk. Jadi tujuannya itu harus, istilahnya apa ya, bisa tercapai gitu. Nggak muluk-muluk, nyata, konkret, tapi bermanfaat gitu. Jadi habis kamu ngomongin kontribusi, sebutinlah kesimpulannya gitu. Nah, nanti dari kesimpulan itu adalah masalah yang setelah selesai nanti, gimana sih dari masalah yang tadi kamu jelasin, penyelesaiannya seperti apa ketika kamu udah lulus. Jadi kan itu cerita ya, dari awal kita kenalan, diri kita siapa, kita punya masalah apa, kita punya gap kemampuan apa, kita ingin kuliah, nanti kalau udah kuliah nih selesainya kayak gini loh gitu. Jadi semuanya komplit jadi satu cerita yang utuh gitu. Kira-kira waktu saya masih ada, Mbak? Oke. Kayaknya udah cukup ya Mas ya. Nanti kita elaborasi lagi di sesi tanya jawab ya. Boleh, ya? oke gitu. Jadi ada beberapa lagi, nanti tinggal dibaca aja. Nanti share-nya, filenya akan saya kasih ke teman-teman. Ada cara ngisi form online juga, ada tips wawancara dan segala macamnya. Oke, terima kasih. Oke, makasih Mas Reza buat sharingnya. Jadi kalau saya tangkep tuh prosesnya cukup panjang ya untuk Mas Reza ya. Jadi Mas Reza tuh untuk pendaftaran LPDP ini khususnya untuk IC ini nyari point of view dari berbagai sisi, dari tadi mulai dari istrinya, terus ikut mentoring baik dari yang SB atau di luar SB itu tadi ya Mas ya. Kemudian jangan lupa juga kalau tadi Mas Reza penting banget untuk riset kampus tujuan. Jadi kita lihat kampus tujuannya itu jurusan-jurusannya apa dihubungkan sama studi yang akan kita ambil gitu ya. Oke, jadi itu terkait point of view dari Mas Reza tentang IC yang dibuat Mas Reza. Nah, sekarang ada lagi nih dari yang ambil kuliah yang hubungannya sama teknis. Kalau yang tadi kan Mas Reza lebih ke keuangan ya kalau di pekerjaannya. Nah, Mas Reza ambil manajemen. Nah, sekarang untuk Mbak Anita di sini dari sisi teknisnya juga akan ngasih point of view-nya gimana sih Mbak Anita buat nulis IC-nya gitu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, silakan untuk Mbak Anita dipersilahkan. Ini untuk share screen-nya dibantu Etik atau saya sendiri? Oh iya, dibantu sama Mbak Ana. Mbak Ana minta tolong share screen-nya. Hai Ana, hai teman-teman semua. Sebelumnya mungkin perkenalkan ya, nama saya Anita Rahmawati. Saya STIS 54 dan sekarang sedang menempuh pendidikan master di University of Leeds. Untuk programnya saya ambil Social Research.
Barangkali ada yang tertarik, saya bawa keluarga ke sini sebagai ibu-ibu. Makasih, Ana. Jadi, secara garis besar sebenarnya sama ya, banyak yang sudah disampaikan sama Resa, tapi saya lebih fokus ke gimana sih nyari permasalahan sebagai orang kabupaten gitu ya. Next, nah. Gini nih, dulu saya juga gini, mau daftar LPDP, tapi nggak tahu mau ngangkat isu apa gitu ya. Kayak aku nggak pernah nulis riset nih, nggak pernah nulis paper gitu kan. Terus aku nih umbis nih, cuma remah-remah ginang gitu. Mana bisa kontribusi pikiran-pikiran itu. Terus kayak apa ya, kerjaan aku cuma ke lapangan doang gitu. Pikiran-pikiran itu yang membuat kita kayak minder gitu. Kayaknya aku kalau daftar beasiswa nggak bisa deh gitu. Itu pernah saya alami. Terus tips dari saya gimana caranya biar nemu isu yang konkret gitu ya. Pertama mungkin kita bisa merenung gitu ya. Kenapa ya BPS begini? Coba, mungkin kalau kita di media sosial atau mungkin di grup WhatsApp, kita suka ngomongin BPS gitu. BPS kok kerjanya begini banget ya, kok capek banget ya. Jangan-jangan nih sebenarnya ada masalah yang bisa kita bantu selesaikan di BPS itu. Misalnya nih, BPS nih kebanyakan surveinya gitu. Jangan-jangan di negara lain tuh survei-survei yang banyak banget di BPS itu bisa diintegrasi gitu kan. Atau mungkin ada masalah yang kedua, beban responden survei BPS itu terlalu berat misalnya. Susenas gitu ya, sampai 2 jam, 4 jam. Itu kan sebenarnya memberatkan dan bahkan juga mengurangi kualitas datanya gitu ya. Itu juga masalah. Kemudian ada juga keterbatasan di data di kabupaten. Ini yang saya angkat. Kemudian ada juga mungkin quality gate yang melelahkan gitu ya. Saya dulu masih upload bukti-bukti Sakernas, Susenas gitu ya. Jangan-jangan nih ada sebenarnya solusi di negara lain yang dia surveinya bisa bagus, tapi quality gate-nya tuh nggak ribet gitu. Terus ada juga mungkin permasalahan non-respon tinggi, atau bisa kita lebih melihat lebih luas lagi ke pembangunan daerah. Misalnya, jangan-jangan nih, kayak yang kemarin juga saya bahas, di Pekalongan itu desa tertinggalnya paling banyak loh. Dan 4 tahun 2014 ke 2018 itu dari 19 desa tertinggal masa cuma berkurang 1 doang gitu kan. Berarti ada yang salah nih sama penentuan kebijakan di desa gitu. Itu yang kemarin aku bahas. Kemudian mungkin juga yang terakhir ini sebenarnya lebih luas lagi sih. Cuma yang saya contohkan ada isu strategis daerah atau isu strategis nasional yang bisa kita angkat. Kita dulu inget banget tuh di STIS tuh Pak Agus tuh pernah bilang kalau masalah itu keadaan yang nggak sesuai dengan kondisi yang ideal. Jadi kalau teman-teman ngerasa atau melihat bahkan hal terkecil pun yang ini tuh sebenarnya nggak sesuai kondisi idealnya, ini seharusnya tuh kayak gini, itu bisa diangkat sebagai masalah gitu. Coba kita kasih contoh realnya ya. Misal nih, kemarin yang saya ambil adalah jumlah desa tertinggal yang tinggi. Aku bilang kalau kebijakan otonomi desa itu ada yang perlu diperbaiki nih gitu. Karena masa sih dengan gelontoran uang yang banyak itu kok desa tertinggalnya masih utuh banyak nih di Pekalongan, itu yang saya angkat. Kemudian ada teman saya yang dia ngangkat ini penggunaan satellite imagery untuk data pertanian. Jadi KSA itu ngumpulinnya susah loh, teman-teman harus ke hutan, misalnya harus ke tengah sawah, tengah kalau di perkebunan gitu ya. Gimana kalau kita bisa pakai big data yang dalam hal ini pakai satellite imagery untuk data pertanian. Ada juga yang menyusun IHK dengan pemanfaatan big data e-commerce. Itu tuh yang dicari LPDP itu solusi konkret gitu. Nah, yang sebelum aku sharing ini, aku baca-baca nih teman-teman awardee, teman-teman BPS yang jadi awardee itu kekuatan esainya di mana gitu ya. Dan aku menemukan satu poin yang sama, yaitu konkretnya solusi yang mereka tawarkan gitu. Masalahnya tuh benar-benar ada, urgent, dan solusinya itu istilahnya visible buat dilakuin sama staff gitu.
Contoh selanjutnya ada ketimpangan ekonomi daerah. Yang ini nih contohnya, dia di Sumatera, kabupaten itu tuh ketimpangannya tinggi, padahal itu PDB-nya gede banget gitu. Ternyata perkebunan itu tuh mayoritas dikuasai oleh perusahaan swasta, terus dia menawarkan solusi lah, dengan pendidikan tuh dia bisa bantu begini-begini gitu. Kemudian ada juga yang mengusulkan penyusunan PDRB semesteran. Ada misalnya kita mungkin di kabupaten sering ya, Pemda tuh nanya, Mbak, angka pengangguran semester ini ada nggak gitu, atau triwulan ini gitu. Sementara kita angka pengangguran ini cuma setahun sekali gitu. Nah kita bisa jadi ini tuh masalah. Sebenarnya Pemda tuh butuh loh indikator untuk evaluasi itu yang lebih jangka waktu publikasinya tuh lebih singkat. Nah, contohnya mungkin teman-teman bisa baca di website BPS-nya Korea gitu ya. Aku dulu pernah baca. Dia bisa ngeluarin indikator ketenaga kerjaan seperti pengangguran gitu ya, penduduk bekerja. Itu tuh dalam bulanan gitu. Berarti kan itu mungkin dilakukan. Nah, mungkin kita bisa baca tentang itu dan bagaimana negara lain bisa melakukannya. Terus bisa kita aplikasikan di Indonesia. Mungkin juga ini yang kemarin ikut ini ya seminarnya Bu Novi, dia ada amanat peraturan pemerintah tentang tim pengendali invasi daerah. Salah satu amanatnya itu harusnya IHK tuh ada di level kabupaten gitu. Tapi kan di BPS belum bisa ya semua kabupaten rilis IHK. Nah, jangan-jangan nih kita punya solusi untuk bisa menyediakan data IHK di kabupaten tanpa harus nambah survei gitu lah ya. Terus sekarang kita coba tawarkan solusi. Solusi itu yang kayak gimana sih? Yang pertama harus konkret. Jadi jangan mengawang gitu ya. Solusinya, kalau saya kemarin itu saya tentang pembuatan sistem rekomendasi kebijakan desa. Kan sebenarnya itu nggak akan bisa saya lakukan sendiri. Cuma dengan menempuh pendidikan itu saya bisa mengawali proses untuk menuju ke sana gitu ya. Kemudian teknis di sini tuh misalnya nih, BPS nih birokrasinya nih atau mungkin pimpinannya nih yang kayaknya gitu. Itu kan non teknis ya. Jangan menawarkan solusi yang nggak bisa kita rubah gitu, yang non teknis itu. Tapi lebih ke teknis pekerjaan. Kemudian visible atau mudah dilakukan gitu ya. Kemudian support di sini aku dulu sebut kalau inovasi saya itu sebenarnya sudah dimulai di kabupaten saya gitu dan dapat support dari atasan gitu. Selain itu solusinya itu evidence based. Jadi kemarin saya yang ngasih contoh di Inggris itu ONS kayak BPS-nya Inggris tuh udah melakukan hal ini loh untuk publikasi mereka. Nah itu maksud aku tuh sebenarnya solusi ini tuh udah dilakukan di negara lain. Nah itu maksudnya evidence based. Kemudian atau mungkin juga bisa berdasarkan riset gitu ya, paper atau jurnal. Kemudian teamwork aku juga bahas kalau ini nggak mungkin aku lakuin sendiri tapi harus kerjasama bahkan sampai ke level provinsi gitu. Kemudian future oriented itu solusinya jangan-jangan nih kamu selesai studi udah nggak sesuai sama rencana kerja BPS, udah nggak kepake. Nah maksudnya itu tuh. Jadi future oriented tuh kamu selesai kuliah atau di masa mendatang tuh ilmu kamu tuh tetap akan terus bermanfaat gitu. Terus yang terakhir adalah impactful. Terus, jadi nih, kemudian pertanyaannya, tapi saya nggak tahu nih solusinya apa gitu ya. Sama, dulu saya juga, kenapa ya Pekalongan kok di slab tertinggalnya banyak banget. Terus akhirnya coba deh kita banyak baca berita-berita, kemudian riset BPS negara lain gitu ya. Aku dulu tuh buka website BPS-nya UK, website BPS-nya dulu mana United States Amerika gitu ya, terus buka BPS-nya Korea, buka BPS-nya Belgia. Sebenarnya inovasi apa sih yang mereka bisa lakukan gitu, yang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang tadi kita punya gitu. Mungkin tips aku teman-teman coba deh, selesai SBS, selesai sharing ini, list deh permasalahan BPS itu apa, terus coba
cari solusinya gitu, cari solusinya melalui baca tadi, terus riset ke negara lain, terus mungkin juga bisa dikomunikasikan dengan atasan. Jadi Pak, BPS tuh misalnya ya surveinya berat-berat nih, sebenarnya apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban responden gitu ya. Itu bisa banget didiskusikan dengan atasan karena tentunya beliau lebih banyak pengalaman gitu ya. Pokoknya ya itulah banyak yang beliau lebih tahu daripada kita. Nah, mungkin kita sebagai yang muda-muda bisa membantu dengan ini pendidikan. Next. Nah, tadi kita udah ketemu masalah, terus anggaplah kita udah punya ketemu solusinya. Tadi aku masalahnya tentang itu ya, pembangunan desa yang kurang optimal, terus solusinya aku mau ngasih sistem rekomendasi pengambilan kebijakan atau program desa. Kan udah ketemu tuh masalah sama solusinya. Terus aku bilang, tapi buat bisa ngelakuin ini, aku perlu belajar nih, ada knowledge gap. Tadi juga disebut sama Resa. Jadi emang perlu disebutin gitu. Kalau masalah ada, solusi ada, tapi nggak ada knowledge gap, ya ngapain kuliah gitu ya. Langsung aja eksekusi, langsung aja dia aplikasikan solusinya gitu kan. Cuma dalam hal ini kan kita butuh belajar. Makanya kita harus tekankan kalau dari masalah dan solusi yang kita tawarkan itu ada knowledge gap. Dan knowledge gap itu hanya bisa diisi kalau kita sekolah lagi. Pas itu juga aku bahas, sama kayak Resa bilang kalau di BPS itu, tadi yang background-nya akuntansi itu dikit. Sama saya juga di di BPS Kabupaten Pekalongan itu nggak ada yang punya kemampuan atau punya latar belakang pendidikan yang terkait dengan solusi yang akan saya tawarkan ini. Makanya saya harus belajar nih ke Inggris gitu kan, ke negara yang udah menerapkan ini gitu. Jadi perlu ditekanin itu. Terus sekarang pertanyaannya LPDP bakal nanya, lah kenapa kamu, kenapa nggak orang lain gitu ya? Banyak gitu orang BPS yang mau sekolah, kenapa kamu gitu. Terus bisalah ini tadi dikaitkan sama latar belakang pendidikan, misalnya boleh juga pencapaian saat melakukan pendidikan di tingkat di bawahnya gitu ya, waktu S1. Kemudian saya juga bilang kalau solusi ini bisa saya lakukan karena saya punya pengalaman gitu. Saya dulu pernah tergabung di bukan organisasi sih, namanya tim kerja di Pemda untuk penyusunan indeks kerawanan pangan di tingkat desa gitu kan. Mirip-mirip sama solusi yang saya tawarkan. Nah, ini tunjukkan kalau saya tuh udah pernah gitu bekerja di hal-hal yang ada kaitannya atau relate dengan solusi yang saya tawarkan. Kemudian bisa ditunjukkan juga achievement dalam hal pekerjaan misalnya, kemudian kontribusi yang sudah dilakukan saat ini, serta komitmen ke depannya itu setelah selesai kuliah tuh saya punya komitmen untuk melaksanakan rencana kontribusi saya. Tunjukkan itu gitu ya. Tunjukkannya nggak cuma saya akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana kontribusi saya, tidak seperti itu ya, tapi lebih ke yang tadi Resa bilang, konkretnya apa. Jadi kamu kalau misalnya nih, kalau kamu punya janji itu selama ini ditepati gitu misalnya. Jadi lebih ke menunjukkan bukti-bukti kalau kamu memang punya tadi komitmen dan komitmen untuk melaksanakan kontribusi di masa mendatang gitu ya, setelah selesai pendidikan. Terus selanjutnya, kalau dari saya, ini yang kemarin saya pakai, sama kayak Resa, opening yang menarik, karena pasti penilai itu baca ratusan, mungkin bahkan ribuan gitu ya, essay, dan kalau dia udah nggak tertarik di depan, pasti ke belakangnya tuh ya dibaca, cuma sekenanya gitu ya. Tapi kalau di depannya udah menarik, paragraf pertama tuh udah kayak, beda nih essay, anak ini sama yang lain gitu, pasti ke depannya dia bahkan put more attention to it gitu kan, lebih fokus gitu. Kemudian yang kedua adalah background pendidikan dan pekerjaan, ceritakan singkat aja. Kemudian fokus ceritakan satu masalah yang ada. Terus kalau aku, karena kita orang statistik, ada sertakan bukti atau data. Jangan-jangan masalah ini cuma subjektivitas kamu aja gitu ya. Nah, untuk menghindari itu, aku kemarin nyertain bukti gitu, misalnya tadi desa tertinggal itu sekian dari sekian gitu-gitu ya.
Kemudian kita tawarkan solusi. Aku punya solusi nih seperti ini. Tapi ada knowledge gap buat aku bisa melaksanakan solusi yang aku tawarkan. Tadi aku harus sekolah dulu gitu kan. Terus baru deh masuk kenapa universitas tersebut dan negara tersebut. Kalau tadi aku milih UK karena UK udah pakai ini ya, small area estimation buat di negaranya, buat official statistics di sini gitu. Terus kenapa University of Leeds? Waktu itu, oh iya ya, belum cerita ya. Waktu itu aku ini pakai LOA, tapi ya aku nyebutin research center di ini sih University of Leeds sama modul yang aku suka. Terus kenapa harus LPDP dan kenapa harus kamu? Gitu ya, waktunya kayaknya udah habis. Sebenarnya secara garis besar sama sih kayak Resa. Kalau ada pertanyaan boleh. Oke, makasih Mbak Anita. Jadi kalau saya simpulkan dari yang Mbak Anita tadi, tahap awal buat tahu apa yang mau kita tulis tuh, kita harus merenung dulu masalah-masalah yang ada di lingkungan pekerjaan atau mungkin teman-teman yang belum bekerja ya yang di lingkungannya yang urgent, yang sekiranya urgent dan berhubungan sama apa yang kita minati kayak gitu ya Mbak ya. Walaupun sebenarnya masalah itu banyak sih ya, tinggal kita mau pilih yang mana yang bersesuaian sama apa yang pengen kita pelajari gitu ya Mbak ya. Oh ya tadi saya sempat lupa nih mau kenalin Mbak Anita tadi di awal, sorry banget Mbak Anita. Oke, jadi Mbak Anita ini dari STS Angkatan 54, jurusan apa ya Mbak? Sorry, statistik kependudukan juga ya. Statistik kependudukan sama kayak Mas Resa. Cuma kalau Mbak Anita itu penempatan awalnya di Provinsi Kota Jakarta Pusat, dulu di seksi statistik sosial dan pindah ke BPS Kabupaten Pekalongan masih di seksi yang sama di sosial gitu. Jadi ini tim sosial banget lah pokoknya. Udah handle Susenas bertubi-tubi kayaknya nih. Nggak bisa dihitung pakai jari. Oh iya, oke. Jadi buat Sobat SB nih, kali ini kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab. Nah sekarang kami buka untuk yang mau nanya langsung nih, silakan raise hand. Mungkin bisa dibantu Mbak Ana dilihat siapa yang raise hand, apakah ada. Nanti bisa langsung open mic untuk tanya ke Mas Resa ataupun Mbak Anita itu. Oke, terus sambil nunggu yang raise hand ya. Sambil nunggu yang raise hand, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita lihat dari Zoom chat dulu ya, nanti kita lanjut ke yang raise hand. Oke, ini dari Wida untuk Mas Resa kayaknya ini. Kalau misalnya pengen kuliah non-linear dengan jurusan kita sebelumnya di STIS mungkin ya, ada nggak sih penyesuaian kayak matrikulasi gitu sebelum daftar kampus atau nggak ada? Jadi waktu SIMAK mungkin ya, waktu SIMAK UI kalau misalnya Mas Resa. Misalkan Mas Resa daftarnya di manajemen ya, di FEB mungkin ya itu ya. Yeah. Apa ada matrikulasi dulu buat masuk ke materi yang bakalan dipelajari nanti? Mungkin satu pertanyaan dulu buat Mas Resa, silahkan. Oh ya, kalau matrikulasi ada, itu yang memang harus kita pelajari di kampusnya. Jadi kalau di UI, enaknya dia matrikulasi cuma 2 minggu. Jadi 2 minggu tapi tiap hari kuliah full, pagi sampai sore, Senin sampai Jumat, Sabtunya ujian gitu. Jadi akuntansi, terus manajemen keuangan segala macam. Jadi kita bisa pakai cuti waktu itu, aku pakai cuti waktu matrikulasi itu. Dan itu cuman kalau di UGM, PR-nya adalah matrikulasinya itu 1 semester dan itu mereka anggap sebagai seleksi. Jadi kamu bisa nggak lulus matrikulasi dan akhirnya kamu nggak jadi kuliah di UGM. Nah, karena dari situ itu kamu belum bisa disebut awardee tuh nanti sama LPDP. Minusnya adalah berarti kamu bayar semester 1-nya itu pas matrikulasi masih bayar sendiri. Belum dapat uang saku juga, belum dapat semua yang fasilitas LPDP-nya kamu belum dapat, jadi 1 semester itu kamu masih harus berjuang biar lulus, karena kalau nggak lulus menggugurkan. Kalau yang di UI kebetulan matrikulasinya nggak menggugurkan sih. Berarti itu matrikulasi belum kita sebagai pegawai tugas belajar ya Mas ya?
Kalau yang di UGM, teman-teman yang sudah masuk sih katanya bisa itu mengajukan tugas belajar. Jadi tugas belajarnya sudah masuk ke matrikulasi itu sih. Cuman kalau yang Oh, pas UI ini enggak. Saya pakai cuti kemarin. oke. Ini ada resen nih. Makasih Mas Reza sebelumnya Ya, buat pertanyaan pertama ini. Ini ada resen dari Kak Dodi Alfayed Iya, Alfayed ya. halo Kak. Mungkin bisa silakan diajukan ke Mbak Anita atau Mas Reza silakan. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas Kak sebelumnya? Aman. Oke, pertanyaannya untuk Kak Resa karena saya juga pengen apply LPDP di dalam negeri. Ada dua pertanyaan Kak. Yang pertama nih mengenai isu atau topik yang ingin dibahas gitu Kak. Aku niatnya pengen ngambil ilmu hukum dengan peminatan hukum ekonomi. Dan kemarin tuh sempat ikut kayak student bootcamp yaitu tentang corporate law. Jadi aku nanya kan Kak ke para mentornya itu bilang apa sih yang sebenarnya maksudnya yang sering terjadi gitu persoalan-persoalan apa. Nah, mostly yang jawab tuh kan ada beberapa minggu tuh kan ada beberapa sesi tuh Kak mentoringnya. Maksudnya bootcampnya. Mostly rata-rata mentor tuh bilang kalau corporate law itu kebanyakan dari perusahaan, masalah perusahaan apakah bisa Kak gitu. Sedangkan yang aku lihat dari tema LPDP kan kontribusi kita ke masyarakat gitu. Tapi permasalahan-permasalahan yang terjadi nih kebanyakan tuh kayak lebih ke isu-isu dari perusahaan itu sendiri kayak merger akuisisi gitu-gitu loh Kak. Jadi kayak ada sengketa pembayaran hutang gitu-gitu. Apakah kita bisa mengambil isu tersebut gitu. Terus yang kedua tentang yang di UI nih Kak. Kan UI bukan nanti di tanggal 13 Februari nih Kak. Sedangkan LPDP juga tutupnya di tanggal 25 Februari. Gimana sih Kak cara apa namanya ngebagi waktu? Sedangkan kan persyaratannya nih lumayan bikin kita ngos-ngosan ya Kak. Jadi kayak ada surat rekomendasi harus 2 gitu. Terus juga ada kalau di hukum itu aku kemarin baca tuh ada kayak esai tapi berbentuk motivasi gitu kenapa kita harus kuliah di sini gitu. Itu gimana sih Kak cara manajemen waktu yang baik gitu supaya kita bisa mengikuti seleksi kedua-duanya gitu. Terima kasih. Oke, sebelumnya untuk Kak Dodi dari mana ini Kak? Oh ya, aku perkenalkan aku Dodi Alfayed, fresh graduate dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Kak. Oke, mungkin berarti pertanyaannya untuk Mas Reza ya. Iya, Kak. Oke, silakan Mas Reza untuk bisa dijawab pertanyaannya. Oke, selamat pagi Mas Dodi. Jadi pertanyaan yang pertama tentang kalau mau ngambil hukum ya. Jadi sebenarnya nggak harus tentang instansi sih. Jadi corporate law misalkan bisa dihubungkan ke permasalahan di Indonesia sih sebenarnya nggak masalah. Jadi mau dia nanti untuk perusahaan, misalkan perusahaan itu punya apa ya? Punya benefit meningkatkan perekonomian di Indonesia bisa dikaitin ke situ. Atau misalkan cari-cari apa ya? Isu yang kira-kira itu hasilnya itu bermanfaat buat Indonesia, walaupun nggak secara langsung untuk institusi gitu nggak masalah sih. Cuman memang harus dicari kalau cuma problem-problem dalam perusahaan, nanti takutnya LPDP masih diwawancara sih nanti akan ditanya, lalu gunanya buat Indonesia nanti apa gitu. Itu nanti yang harus dicari benang merahnya antara corporate law-nya itu ke arah yang benar-benar bermanfaat buat negeri gitu. Yang penting buat negeri, nggak harus untuk siapa gitu, asal bisa jelasin ke situ. Kalau untuk manajemen waktu, sebenarnya tes LPDP sama UI itu mirip ya, karena yang SIMAK itu kan mirip sama TBS. Jadi belajar itu bisa jadi satu. Kalau bisa sih pakai cari-cari yang materi UI aja, karena materi UI itu lebih susah dari TBS. Nanti TBS itu agak lebih susah dari materi TPA. Jadi kalau buku TPA yang dibeli, nanti agak susah dikit TBS, SIMAK lebih susah lagi. Jadi ketika udah belajar materi SIMAK, insya Allah sih materi TBS sih udah oke sih. Gitu. Dan biasanya jarang sih orang nggak, walaupun ada juga yang nggak lulus di TBS. Cuma belajar di situ. Nah, belajarnya adalah manajemen waktunya kalau saya pulang kerja. Karena saya kerja, jadi 7:30 sampai jam 4 saya OTW pulang, rumah saya jauh kebetulan, maghrib nanti nyampe rumah. Saya les bahasa Inggris misalnya untuk TOEFL jam 8 sampai jam 10. Nah, jam 6 sampai jam 8-nya saya belajar TPA-nya gitu. Jadi sedikit-sedikit nggak apa-apa, sejam 2 jam asal tiap hari rutin gitu biar tetap ingat terus materinya. Gitu sih dari saya.
Ada Oke, tambahan? mungkin ini tadi pertanyaannya yang Mas Dodi kan tadi UI tanggal 13 ya untuk pendaftarannya ya. Sedangkan deadline-nya LPDP itu tanggal 25. Nah, itu mungkin yang dimaksud Mas Dodi ini gimana sih? Apakah kita harus daftar skemanya kayak gimana gitu? Enaknya untuk karena UI dulu daftar dan mepet antara tanggal 13 sampai tanggal 25, baiknya tuh kayak gimana? Mungkin seperti itu ya Mas Dodi ya? Oke, kalau pertanyaannya itu, kalau menurut saya sih ya, ini dari saya pribadi, mending ke LPDP-nya dulu sih. Jadi UI kan setahun buka 2 kali ya, 3 kali bahkan. Kalau yang tahun kemarin buka 3 kali. Jadi ketika kita udah fokus LPDP, LPDP-nya dapat, itu kita bisa baru lanjut ke nyari universitasnya. Karena kita punya 18 bulan tuh dari saat kita diterima LPDP sampai kita kuliah. Jadi kalau nggak buru-buru kuliah, dapetin dulu sponsornya, baru kita nyari universitasnya gitu. Kita misalkan kita nggak lulus UI yang tahap ini, dalam setahun kita bisa ambil 3 kali tuh SIMAK. Jadi fokusin dulu esai LPDP, wawancara LPDP, fokusin SIMAK-nya dulu. Fokusin LPDP-nya dulu, baru habis itu ke SIMAK. Kalau dari saran saya sih itu. Kalau mau fokus satu dulu. Oke, makasih Mas Reza. Gimana Mas Dodi? Apakah sudah jelas? Ya Kak, sudah jelas. Terima kasih, sangat Oke. membantu Kak. Oke, makasih. Sorry, masih mute ya. Oke, ini masih ada yang raise hand. Ini dari Kak Sinta Dwi Ardanari. Silakan Kak Sinta, apakah masih ada di room? Ya, masih ada. Selamat pagi semuanya, Mbak Anita, Mbak Reza, Mbak Eti. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Sinta Dwi Ardanari dari BPS Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya di sini juga angkatan STIS angkatan 51 ya. Jadi saya mau nanya sama keduanya nih, Mbak Anita dan Mas Reza juga. Jadi dalam esai itu yang perlu kita angkat itu apakah harus fokus ke satu solusi? Bagusnya ini ya Mbak Mas. Jadi kita ngangkat satu solusi terus kita kupas tuntas permasalahannya apa, terus solusinya apa, atau kita mengangkat suatu permasalahan dan kita tuh menyediakan solusinya itu dalam berbagai solusi gitu. Jadi ada solusi pertama, saya juga pengen mengkupas program ini atau nanti mau bikin ini. Nah, terus nanti ada solusi kedua gitu-gitu. Atau harus bagusnya itu fokus di satu kegiatan aja atau satu hal yang mau kita kupas banget gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kayak kita kan masih sifatnya regional ya Mbak Anita ya. Jadi Mbak Anita mungkin di BPS Kabupaten gitu, saya di BPS Provinsi gitu. Nah, apakah permasalahan yang kita angkat ini baiknya itu lebih ke lokal gitu, atau kita bikinnya tuh segeneral mungkin sehingga seolah-olah bisa diadopsi dengan semua BPS gitu kan? Mana yang bagusnya gitu? Kemudian untuk satu lagi ini buat Mas Reza, saya penasaran istrinya itu ikut beasiswa apa gitu dan ngambil universitasnya sama atau enggak? Karena nanti kan bisa berkaitan pada saat wawancara nanti dia pasti mengkupas juga tentang keluarga gitu kan, karena kebetulan pengalaman saya juga kemarin, saya ngerasa gagal juga, itu kayaknya ada poin pertanyaan dari psikolognya gitu, terkait keluarga gitu. Jadi saya pengen banyak tahu informasi gitu. Terima kasih, itu aja Mbak Eti. Oke, makasih Mbak Sinta. Mungkin pertama buat Mbak Anita dulu ya Mbak ya, silakan Mbak. Kalau saran saya ini sih ya Mbak, fokus ke satu masalah. Soalnya 1.500 sampai 2.000 untuk bahas beberapa masalah dan solusinya itu akan dangkal gitu. Kalau saya fokus ke satu masalah, kemudian kemarin saya sebenarnya solusinya ada beberapa. Cuma itu kan saya ada 3 solusi. Cuma 3 solusi itu sebenarnya rangkaian aja gitu. Step pertama ini, step kedua ini, step ketiga ini. Dan dari 3 solusi itu bisa diselesaikan dengan saya belajar di satu tempat ini gitu. Jadi kalau mungkin saran saya fokus masalahnya ke satu, cuma solusinya itu bisa dikembangkan, tapi tidak membatasi atau tidak membatasi dengan, atau jangan-jangan nih kontradiksi nih sama pendidikan kita sama solusi yang ditawarkan. Jangan sampai seperti itu. Terus yang kedua tadi satunya apa Mbak? Yang terkait ini ya, regional itu ya? Ya regional atau mau dibikin secara global gitu. Oh iya, mau diangkat.
chat teman-teman, maksudnya saya nggak mau menjadikan saya sebagai patokan satu-satunya ya. Cuma saya teman-teman yang pusat itu ngambilnya dia juga fokus ke subdirektoratnya dia yang dia tanganin. Cuma kan kalau pusat memang ranahnya untuk nasional ya. Kalau saran saya fokus ke daerah aja sih Mbak. Tapi kemarin saya di pas wawancara ditanya, ini kalau kamu solusinya seperti ini, kamu harus pindah ke pusat dong gitu kan. Terus aku bilang, solusi ini sebenarnya di BPS sering kok solusi-solusi itu justru munculnya dari kabupaten dan nanti diadopsi gitu. Kalau itu memang efektif pasti akan diadopsi sama pusat gitu. Jadi sebenarnya rencana solusi saya tidak menuntut saya untuk pindah ke pusat ataupun provinsi gitu. Jadi mungkin saran saya lebih fokus ke daerah sih. Saya baca beberapa contoh teman yang award di LPDP di BPS kabupaten juga mereka fokus ke kabupaten atau provinsinya mereka sendiri. Seperti itu sih, Mbak. Oke, mungkin tadi saya elaborasi yang pertanyaannya Mbak Sinta terkait keluarga. Ini kan ceritanya Mbak Anita juga bawa keluarga ya ke tempat belajarnya kayak gitu. Gimana sih cara meyakinkan diri sendiri sama meyakinkan penyeleksinya, pewawancaranya, dan gimana tipsnya bawa baby ke luar negeri gitu. Sebelum kita lanjut ke Mas Reza, apakah mau dimasukin ke IC juga atau gimana? Enggak sih, saya menghindari itu. Jadi pernah dapat cerita itu kan, oh kalau yang bawa keluarga ini biasanya dipersulit gitu kan. Saya menghindari itu. Jadi saya sama sekali nggak bahas kalau saya sudah menikah mau bawa baby misalnya gitu ya. Di isai kontribusi saya tidak saya bahas. Kemudian pas wawancara juga ternyata tidak ditanyakan sama sekali. Psikolognya juga tidak mengulik hal itu. Walaupun sebenarnya ketahuan sih saya punya anak, saya punya suami waktu pas wawancara, cuma tidak ditanyakan akan dibawa atau tidak. Dan sepertinya LPDP juga sudah mulai mengikis pertanyaan-pertanyaan itu karena dia kayaknya pernah dikritisi gitu ya. Kenapa yang ibu-ibu berkeluarga kok punya kesempatan seperti didiskriminasi gitu. Udah dijudge dulu kalau dia nggak akan bisa menempuh pendidikan dengan baik gitu ya. Jadi sepertinya LPDP udah mulai mengikis pertanyaan seperti itu. Kalau saya dulu kenapa yakin ya? Karena saya udah menanamkan sama diri saya sendiri kalau nggak bisa bawa keluarga ya udah di dalam negeri aja. Cuma saking pinginnya saya di luar negeri jadi ya harus bawa keluarga gitu. Cuma ya memang ini sih lumayan ya yang harus dipersiapkan. Ini mungkin nabung dulu sebelum dari akhirnya finansial mau ya Mbak berangkat. Oke, makasih Mbak Anita. Oke, kita next dulu ke Mas Reza ya, terkait pertanyaannya Mbak Sinta tadi tentang satu solusi dikupas tuntas atau kita menawarkan berbagai solusi, sama pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti kalau misalnya itu saya state lagi nanti. Silakan Mas Reza. Sama sih jawaban saya sama Mbak Anita. Lebih baik satu masalah lalu selesaikan dengan satu solusi. Nanti solusi itu Mbak bisa dielaborasi lagi jadi solusi jangka pendek, solusi jangka menengah, solusi jangka panjang. Jadi dikonkretkan lagi solusinya satu tapi komplit gitu. Kalau dari saya sih gitu. Kemarin pengalaman saya juga gitu. Kalau yang tentang istri, kebetulan istri saya di luar negeri Mbak. Di beasiswanya KOIKA, itu beasiswa Korea. Jadi dia sekarang di Korea Selatan. Itu ditanya diwawancara, cuman nggak jadi masalah sih. Saya cuma bilang dia sudah diterima duluan, saya mensupport apapun cita-cita istri saya, kita sama-sama ingin mencapai cita-cita masing-masing, jadi tidak ada masalah dengan keluarga. Saya bisa bilang itu. Oke, gimana Mbak Sinta? Apakah sudah clear atau ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah cukup Mbak. Sangat bermanfaat sih informasinya. Oke, makasih Mbak Sinta. Kita lanjut, ada yang masih resen ini kayaknya antusias banget nih. Ada dari Kak Maria Imaculatasero. Silakan Kak Maria, apakah masih ada di room? Masih. Oke, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Imaculatasero. Saat ini bekerja di BPS Kabupaten Timur Tengah Utara di NTT. Angkatan 55, angkatan Mas Reza. Ini saya mau tanya, yang pertama tanya ke Mbak Anita. Mbak Anita ya, maaf. Mbak Anita mau tanya Mbak, yang kemarin proses mendapatkan LOA itu
berapa bulan ya? Maksudnya dari mendaftar sampai mendapatkan hasilnya tuh berapa bulan? Yang kedua, nah tahun lalu kan saya juga mendaftar di tahap 1. Terus gagalnya tuh di wawancara karena ditanyakan kan kontribusi nyatanya. Nah waktu itu mungkin karena saya kurang brainstorming atau bagaimana, jadi saya tuh di konsep pikiran saya adalah saya tuh jarang berhubungan langsung ke masyarakat. Jadi kayak BPS tuh menghasilkan data, datanya dipakai pemerintah, ya udah pemerintahlah yang menentukan kebijakan itu, bukan BPS. Dan saya jarang terlibat lah begitu. Jadi waktu itu saya banyak ditatar pertanyaan itu. Terus saya ingat waktu itu pengujinya tuh bilang, oh berarti kamu mending ambil statistik aja, nggak usah ngambil jurusan. Waktu itu saya ambilnya applied economy. Kamu jangan ambil applied economy, kamu ngambilnya statistik aja gitu. Karena dilihat bahwa kamu lebih senang menganalisis statistik daripada memberikan maksudnya yang langsung nyata ke masyarakat begitu. Nah, saya minta tips dan triknya biar lebih mempertajam begitu alasan atau mempertajam kontribusi nanti ke di saat ditulis di esai, dan nanti kalau misalnya puji Tuhan lulus sampai di wawancara bisa menjawab dengan baik begitu. Terima kasih. Oke, mungkin Kak Maria boleh open kameranya supaya kita bisa enak nih ngobrolnya. Atau di sini sinyalnya susah. Oh, jadi ya, kalau kamera nanti putus-putus ya. Oke. Ini berarti ditujukan ke dua-duanya ya Mbak ya? Ya Kak ya? Ya. Oke, mungkin ke Mas Reza dulu ya, kita ganti-gantian aja. Oke, silakan Mas Reza. Kayaknya fokusnya ke Mbak Anita ya, Mbak Etiknya tadi. Oh, oke, yang LOA dulu ya. Oke, proses LOA-nya. Oke, Mbak Anita dulu, nggak apa-apa. Saya LOA sebenarnya cari beberapa kampus, berapa ya? 5 saya kayaknya ya. Ada Belgia, Belanda, sama UK. Kalau yang di University of Leeds itu saya daftar di Desember, dan itu cuma 2 minggu, Januari awal-awal itu udah keluar. Jadi tips saya kalau pingin cepet, daftarnya ya cepet gitu. Kalau semakin, misalnya nih pembukaan tuh sekitar Oktober gitu ya, Oktober, tutup tuh sekitar Juli, Agustus nggak sampai sih, Juli kayaknya. Kalau mau hasilnya cepet, di awal-awal sih, karena berarti kan pendaftarnya masih sedikit ya, pasti itu responnya biasanya lebih cepat daripada waktu udah di mepet-mepet deadline. Aku kemarin yang paling cepat di ini Leeds cuma 2 minggu, yang paling lama itu sampai 4 bulanan, kayaknya di Bristol itu sampai 4 bulanan. Terus kalau tadi sama sih kayaknya pertanyaannya, saya juga ditanya, emang kamu di BPS itu terkait sama pengambilan kebijakan gitu kan. Dan alhamdulillahnya saya di Kabupaten Pekalongan sering ini sih ikut tim kerja gitu ya, ikut. Dan salah satunya itu ada yang memang implikasinya lumayan besar sampai ke pengalokasian dana di Pemda juga. Jadi saya ceritakan itu, atau mungkin bisa juga jadi kontribusi itu nggak secara langsung harus kita ada di prosesnya gitu ya. Kita menghasilkan data itu sebenarnya juga kontribusi. Cuma kemarin sama ya, kayaknya hampir sama deh, jangan-jangan kita pewawancaranya sama. Kenapa nggak ambil statistik gitu ya? Kenapa ngambil social research gitu? Terus aku bilang, di kabupaten ini sebenarnya statistiknya hanya intinya deskriptif doang gitu ya yang dipakai. Hanya tidak perlu ada pengembangan yang istilahnya statistik banget. Saya butuhnya lebih memperluas atau memperkaya diri sama pengetahuan tentang sosial, untuk memperdalam analisis saya misalnya, untuk bisa berpikir secara melihat statistik itu hanya sebagai alat dan melihat isu-isu sosial itu secara lebih luas gitu. Kemarin itu aku ngejelasin itu. Jadi sebenarnya kalau di kabupaten itu statistik nggak terlalu dibutuhkan gitu ya, karena sudah cukup apa yang saya dapatkan di S1 untuk pekerjaan sehari-hari gitu. Dan saya lebih butuh untuk sosial ini, ilmu sosialnya gitu. Kemarin saya jawabnya seperti itu sih tadi Mbak Maria ya. Mungkin itu tips dari saya. Jangan selalu fokus ke diri sendiri. Kita sebagai bagian dari instansi juga termasuk kontribusi. Oke, makasih Mbak Anita. Ini lanjut ke Mas Reza terkait yang tadi di bagian wawancara terkait kontribusi nyata ya Mas ya, silakan Mas.
saran saya sih arahkannya memang dari esai, kita sering-sering nyebut di sektor ekonominya aja ya. Jadi kita kerja di bidang ekonomi, misalkan kita di distribusi atau kita di neraca, misalkan yang memang ngurusin ekonomi, terus arahin potensi-potensinya di situ, masalahnya di situ, solusinya arahin juga aja ke situ. Kalau misalkan nanti diarahkan ke statistik, bener kata Mbak Anita sih, kalau jelasin aja pekerjaan di kabupaten itu seperti apa, karena saya juga pernah di kabupaten ya. Dan statistik saya rasa kalau misalkan di kabupaten kota kan jarang terpakai secara real. Kamu bisa lebih jelaskan bahwa ilmu ekonomi itu jauh lebih terpakai dibandingkan dengan ilmu statistik ketika di unit institusi saya gitu. Menurut saya sih gitu. Oke, gimana untuk Kak Maria, udah cukup jelas ya Kak ya? Halo Kak Maria? Kayaknya udah live kayaknya tadi. Tapi mungkin oke, untuk Sobat SB yang lain, ini sebenarnya banyak sekali Q&A yang masuk dari Zoom juga, sama kemarin dari form untuk pendaftaran ya. Cuma karena waktu kita sangat terbatas nih, jadi tidak bisa semuanya terjawab. Tapi kami akan mengusahakan untuk menjawab Q&A di grup WhatsApp gitu ya. Kami akan usahakan itu. Untuk selanjutnya, ini kan kemarin ada pengumuman juga nih terkait mentoring SB untuk persiapan LPDP ini. Nah, nanti akan ada pengumuman siapa sih yang akan... Oke, ini ada chat. Oke, siapa yang nanti akan masuk ke dalam mentoring di persiapan LPDP ini. Tapi sebelum itu, mungkin saya akan minta closing statement nih dari Mbak Anita sama Mas Reza terkait persiapan LPDP maupun khususnya penulisan esai ini. Mungkin untuk Mbak Anita dulu, dipersilakan Mbak. Mungkin tips dari saya ya, malu kan emang baik gitu ya, tapi jangan berlebihan. Malu nggak akan bawa kalian kemana-mana gitu. Dulu saya daftar banyak beasiswa dan itu suka reach out ke orang-orang yang sama sekali aku nggak tahu. Kalau mau nanya nggak ada pertanyaan bodoh gitu ya. Pokoknya mau tanya apa aja, jangan malu, tanya aja. Kalau tadi ya misalnya mau nanya sama saya boleh. Terus kalau tips terkait dengan esainya, apa ya? Jangan pernah mikir kalau masalah itu kecil gitu. Setiap masalah itu butuh solusi gitu. Jangan pernah mikir kalau masalah aku ini kecil gitu. Nggak ada masalah yang kecil. Jadi coba untuk bawa masalah itu dikemas lebih menarik dengan background pendidikan dan mungkin pengalaman kerja teman-teman. Jadi jangan pernah merasa kalau permasalahan itu kecil dan nggak berarti. Semua permasalahan butuh solusi. Oke, makasih Mbak Anita. Oke, sekarang untuk closing statement dari Mas Reza, silakan Mas Reza. Kalau dari saya, buat teman-teman yang mau daftar, apalagi yang tahap 1 ini, rajin-rajin research, terus siapkan dengan baik semuanya, apapun yang ada di esai nanti ini akan kepake sampai dengan tahap terakhir. Jadi di wawancara itu hampir semua pertanyaannya itu masalahnya ada di esai. Jadi menurut saya, quote-nya sih, there is no such thing as a bad weather, only bad clothes. Jadi nggak ada, kita udah tahu nih besok cuacanya seperti apa, kita tahu takdirnya seperti apa. Yang kita bisa ubah adalah rencana kita. Jadi rencanakan baik-baik apa yang ingin kamu tulis, apa yang ingin kamu siapkan, supaya nanti kamu tidak menyesal di kemudian hari. Itu sih dari saya. Oke, mantap banget ini quotes-quotes dari Mbak Anita sama Mas Reza ya. Oke, jadi untuk sekarang terima kasih kepada Sobat SB semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk join di sesi kali ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, akan ada pengumuman terkait siapa sih yang akan ikut sesi mentoring dari persiapan LPDP maupun penulisan esai ini. Mungkin saya langsung arahkan ke Kak Ega. Apakah Kak Ega sudah di sini? Halo Kak Ega.
Halo, Assalamualaikum, Eti. Waalaikumsalam. Oke, Kak Ega, dipersilakan Kak Ega untuk mengumumkan dan menjelaskan terkait sesi mentoring dan LPDP ini. Silakan Kak Ega. Oke, Ana boleh minta tolong di-share ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir ya di hari ini untuk sharing soal essay Umbis BPS bisa nulis apa gitu. Jadi sesudah kita menyaksikan sama-sama sharing dari Resa dan Anita, pada saat kemarin pendaftaran juga kita mengumumkan bahwa SB sesudah vakum cukup lama ya gitu. Akhirnya menyiapkan kembali mentoring untuk pendaftaran LPDP. Penutupan LPDP untuk tahap 1 di tahun 2023 ini sampai tanggal 25 Februari, dan kemarin sudah cukup banyak yang mendaftar, yang berminat juga ke mentoring juga cukup banyak, dan kita sudah menyeleksi orang-orangnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah peserta mentoring LPDP yang untuk season kali ini keterima begitu. Jadi nanti akan dimentoring oleh para mentor yang sudah kita umumkan sebelumnya. Nama-nama ini sudah kita seleksi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang memang masuk, yang memang kita tanyakan pada saat pendaftaran begitu. Jadi mulai dari apakah persiapannya sudah ada seperti itu, apakah sudah tahu ingin ke kampus mana, apakah sudah tes bahasa dan segala macam. Ini kita sudah mengambil peserta-peserta yang kita rasa paling butuh, dalam tanda kutip ya, paling butuh untuk mendaftar pada tahap ini gitu. Jadi pesertanya adalah ada Ahmad Rizal, Aisyah Durotus Saadah, Audina Juliasi Sitorus, Bimo Aji, Hairunisa, Dewi Setiani, Etik Cahyani, Marini Syafitri, Mayena Panti Susanti, Mutio Rahman, Nurin, Rofia Rani Montana, Rolinta Damani, Sinta Dwi Ardani, Sri Wandari, Tri Novian Hidayat Wida Sidikara, dan Wulandari. Untuk semua peserta yang dinyatakan lolos kali ini, untuk jangan meninggalkan ruangan Zoom dulu, untuk nanti kita akan bertemu dengan mentor-mentor yang nanti akan mementori teman-teman menti ini gitu. Karena kita akan ini ya, temu sapa gitu antara mentor dan menti kali ini. Sedangkan untuk teman-teman yang lain yang belum yang belum dinyatakan lulus untuk mentoring, boleh dipersilahkan meninggalkan ruangan. Dan ini adalah mentor-mentor yang akan mementori para teman-teman yang tadi dinyatakan sudah lulus. Ada Ayesa, saya sendiri, lalu ada Niara, ada Anita, Resa, Ari, Ita, Oji, dan Kak Septi. Baik, sekali lagi saya mengingatkan untuk teman-teman yang tadi sudah dinyatakan lulus mentoring untuk tetap berada di ruangan, sedangkan teman-teman yang belum dinyatakan lulus dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Sekali lagi, terima kasih sudah mengikuti sharing SB season ke-28 kali ini.